Nah, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung, masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin saat sudah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Ya, tahu Mbak. Gini Mbak. Kan dulu aku udah pernah masuk Hong Kong. 2017 kan pulang. Aku itu dulu itu kan dataku dipakai temen buat pinjam ke salah satu bank di situ. Nah sekarang kan aku di Indonesia, kalau mau balik ke Hong Kong lagi bisa nggak ya kira-kira? Balik ke Hong Kong ya bisa dong, selagi kamu tidak ada catatan kriminal ataupun kamu tidak melakukan kesalahan dari pihak imigrasi atau kantor polisi, ya bisa dong. Soalnya pernah denger toh katanya yang ada pinjaman kayak terus nggak bayar itu loh Mbak, kecegat deh imigrasi gitu katanya. Selama ini nggak ada berita itu loh Mbak. Oh belum ada ya? Nggak ada, kecuali dia kriminal tentang data ganda atau dia pernah jakar-cakaran jambak-jambaan atau pernah divajin nggak bayar, itu aja. Kalau masalah yang utang bank saya kurang tahu. Tapi kalau utang bank dan majikanmu komplain sama imigrasi, nah kemungkinan visamu nggak bisa keluar, itu bisa. Kalau dulu kayak nggak ada surat atau apa gitu loh ke rumah. Soalnya kan dulu temanku itu pinjem bank salah satu di situ toh. Nah aku kan mau pulang, udah lolos kan. Tiba-tiba di rumah 1 bulan gitu kayak ada surat dari sana ke rumah. Nah saya kan kaget toh. Oh saya nggak pakai kok terus saya hubungi temanku nggak bisa. Makanya sampai di sini pun saya pernah angsur 2 kali toh Mbak. Dan habis itu nggak lagi, nggak gape gitu loh. Di Indonesia kan cari segitu banyaknya kan susah Mbak. Apalagi nggak kerja. Berapa? Iya berapa Pak? Habis itu 80. Udah saya pulang, saya biarin aja sampai 2017 sampai hari ini kan saya diem aja. Nah saya pengen balik ke Hong Kong lagi, berarti bisa ya Mbak ya? Bisa, selagi majikanmu nggak memberikan catatan. Karena saat kamu dapat surat dari bank sampai ke Indonesia, pertama kali bank itu akan menghubungi majikanmu. Bank itu akan menghubungi majikanmu. Jadi mereka akan menghubungi majikanmu dan mengirimkan surat ke majikanmu. Karena mungkin majikanmu memberitahu dia bahwa kamu pulang Indonesia, makanya kamu dapat surat dari datang ke Indonesia gitu loh. Paham nggak? Oh, gitu. Berarti kalau majikan berarti belum sampai ngomong ke imigrasi gitu, Mbak? Sebentar. Kalau saya udah di Indonesia. Sebentar. Saya jelaskan sekali lagi. Kalau bank nagih kamu di Hong Kong sini dikirimin surat, kamu tidak ada balasan atau tidak ada jawaban, atau majikanmu memberitahu bank bahwa kamu sudah tidak bekerja di situ lagi, maka bank akan ngejar kamu nyampe di Indonesia. Berarti intinya majikanmu juga menginfokan ke pihak bank bahwa kamu sudah pulang Indonesia dan juga menginfokan imigrasi bahwa kamu pulang Indonesia. Apakah di dalam surat itu ada catatan kamu pinjam bank dan membahayakan dan memberikan alamat rumah majikan? Itu saya kurang tahu. Karena kamu bukan anak buah saya dan majikannya juga nggak ngomong sama saya. Cuman untuk informasi kamu, kalau kamu pinjam bank, majikan ada catatan, selagi bukan kamu yang bayar, ya silahkan dicoba. Tapi nanti takutnya kecegat di imigrasi nggak ya? Sebentar, kecegat di imigrasi itu tidak mungkin, Mbak. Kenapa? Yang penting kamu bisa punya visa. Pertanyaannya adalah, visamu bisa keluar apa enggak? Bukan kecegat di imigrasinya. Oh, gitu. Iya, saat kamu apply itu visamu bisa turun apa enggak? Itu pertanyaannya. Bukan dicegat imigrasi. Imigrasi nggak akan nyegat saat kamu sudah punya visa. Kecuali kamu kriminal. Oh iya, Mbak. Soalnya bingung kalau mau ke situ. Kayak mau ke situ itu bisa masuk lagi nggak? Soalnya pernah dengar teman-teman itu katanya kalau punya hutang terus nggak dibayar, mau masuk ke Hong Kong lagi susah gitu.
Saya rasa itu adalah gosip. Saya rasa itu adalah gosip. Makasih ya, Mbak. Iya, makasih, Mbak. Yuk, Bapak. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, terlalu banyak gosip-gosip yang dibuat, terlalu banyak gosip-gosip yang disebarkan yang membuat kalian ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Menurut pendapat saya, selagi kamu tidak melakukan kesalahan, ya coba aja gitu loh. Jangan pernah takut atau gentar dengan kata-kata orang lain atau dengan tuduhan orang lain. Jadi menurut pendapat saya, ayo jalan. Kalau kamu merasa tidak bersalah, tapi jangan ditutupin. Kalau kamu memang punya kasus kriminal, ya sebaiknya jangan. Emang tidak boleh. Tapi sekali lagi, hanya kamu yang tahu, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma memberikan saran dan informasi yang saya ketahui. Ya, jadi di garis bawahi sini. Yang saya ketahui, karena sekali lagi, tidak semua informasi itu bisa saya terima. Tidak semua informasi itu saya tahu. Karena itu saya selalu bilang, belajar. Kasih saya saran dan kritik. Tanpa saran dan kritik dari kalian, saya itu bukan siapa-siapa. Ngerti? Jadi, buat teman-teman yang ada di luar sana, ada informasi yang nggak jelas atau informasi yang gimana-gimana, kalian bisa infokan ke saya dan saya akan selidiki, saya akan cari tahu apakah benar informasi tersebut. Tapi selagi saya tahu informasi tersebut, saya akan update secepatnya, kecuali saya lupa karena kau kan sing telepon. Nah, saya pribadi itu sebenarnya pingin buat konten di mana yang sebenarnya yang saya tahu tentang buku ini, tentang buku itu, tentang ini, tentang itu, tentang motivasi ini, tentang itu. Tapi saya sendiri kan bekerja. Jadi saya itu nggak ada waktu. Untuk membuat itu semua kan harus ada term and condition. Jadi ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Tapi masalahnya karena saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya dan terlalu sibuk dengan telepon, akhirnya saya gagal fokus. Tapi ternyata curhatan ini menjadi fenomena terbaru bagi kalian, fenomena di mana kalian tuh suka mendengarkan curhatan temennya, bisa diambil sisi baiknya, dibuang sisi jeleknya. Karena itu saya terus melanjutkan acara ini, acara konten-kontenan dan curhat-curhatan ini. Karena mungkin saya bisa bilang ini yang pertama ya, channel yang pertama yang ada di Hong Kong ini tentang curhatan. Kalau kalian yang selalu tahu kan channel-channel yang lain adalah memberitahu, menginfokan tanpa ada dari pihak lain yang berbicara. Jadi kalau sini kan punya saya itu akurat banget karena dari pihak yang bersangkutan yang berbicara. Tapi ini sekarang nggak dibully dari konconi kon telepon Mbak Yuni. Jadi ya wes intinya terserah kalian. Cuman saya selalu bilang pegang adab juga Mbak kalau telepon. Kalau SMS juga pegang adab. Karena sekali lagi saya itu bukan cuman menerima curhatan. Saya itu staff salah satu agent di mana saya juga the first priority adalah keluarga dan pekerjaan saya. Jadi kadang-kadang kalau kalian jam 8 pagi telepon ya ojo ugal-ugalan. Kasanane orang ngomong nyawa orang balik wis telepon kaget setengah mati ya itu. Sorry. Dan itu bisa membuat bad mood terus nesu. Tapi saya selalu bilang gak apa-apa mumpung bojoku api, keluargaku juga api, semua mendukung. Jadi aku tetap meneruskan curhatan-curhatan ini walaupun sampai di rumah pun saya tetap mendengarkan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa kalian, siapa sih saya hari ini? Saya sangat bangga sekali karena ternyata apa yang saya berikan pada kalian memberikan manfaat yang lebih, memberikan kekuatan yang lebih, memberikan edukasi yang lebih. Jadi semuanya serba lebih. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, kepreset omongan, sing guyon kebablas, seperti garangan, manu-manuan dan terong-terongan, saya juga minta maaf, saya juga manusia. Dan buat teman-teman yang lainnya, yang kadang-kadang saya bilang, gatel, Marco, nah itu bukan saya ingin menjatuhkan atau menjelekkan ya. Sekali lagi saya tidak ingin menjatuhkan atau menjelekkan kalian. Karena tanpa kalian siapa sih saya? Saya selalu bilang, subscriber sebanyak itu tidak mungkin saya dapatkan tanpa dukungan kalian. Jadi channel ini tentang kita, tentang saya dan Anda. Channel ini tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Wah, di dunia nyata. Karena hanya di channel saja, saya saja ada channel dunia gaib ya. Dimana ada beberapa dari teman kita itu bisa menguasai bukan ilmu, alam gaib. Jadi terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas share, like, dan jempolnya. Terima kasih juga atas komen-komennya. Kasih saya saran agar saya lebih baik lagi.
kasih saya masukan agar saya bisa menjadi yang terbaik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.